Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reziani Novendra, NPM 2001-2010-112 dari kelas Analisis Multivariat F. Di sini judul penelitian saya yakni pengaruh resource quality, kreativitas, dan motivasi terhadap minat berwirausaha mahasiswa program studi S1 Manajemen dengan objek penelitian yakni mahasiswa program studi S1 Manajemen UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2020 dengan sampel sebanyak 52 mahasiswa dengan karakteristik teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling. Pengambilan sampel ini melalui kuesioner. Di sini saya menggunakan 3 variabel. Setiap variabel ada 4 indikator. Untuk variabel X1-nya saya menggunakan resource quality. Untuk variabel X2, variabel X2-nya di sini saya menggunakan kreativitas. Motivasi. Variabel Y yakni minat berwirausaha. Kita langsung input ke SPSS. Di sini saya telah mendapatkan 52 responden. Kita langsung copy saja. Selanjutnya kita akan uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas yang pertama analyze, correlate, bivariate. Kita masukkan variabel X1. Pada variabel X1, jika lulus uji validitas maka person correlation harus di atas 0,3. Pada variabel X1 dapat dikatakan valid. Selanjutnya kita coba variabel X2. Pada variabel X2 juga dikatakan valid karena person correlation di atas 0,3. Selanjutnya variabel X3. Pada variabel X3 juga dikatakan valid dikarenakan hasil dari person correlation di atas 0,3 juga. Selanjutnya kita ke variabel Y. Dapat dilihat variabel Y juga valid karena hasil dari person correlation di atas 0,3. Selanjutnya kita uji reliable. Yang pertama analyze, scale, reliability. Sini kita masukkan variabelnya saja. Sini kita isi resource quality. Karena variabel X1. Oke. Dari variabel X1 yakni resource quality dikatakan reliable jika hasil dari crown batch alpha-nya lebih dari 0,7. Selanjutnya kita coba dari X2. Kita ganti variabel kreativitas. Oke. Pada variabel kreativitas juga reliable karena hasilnya crown batch alpha lebih dari 0,7. Selanjutnya X3. Tabelnya ganti motivasi. Pada variabel motivasi tidak reliable dikarenakan hasil dari crown batch alpha kurang dari 0,7 yakni 0,6. Selanjutnya variabel Y. Pada variabel minat berwirausaha dikatakan reliable dikarenakan hasil dari crown batch alpha lebih dari 0,7. Jadi, untuk pada uji validitas semua data dikatakan valid karena hasil dari person correlation di atas 0,3, dan untuk uji reliability hanya variabel motivasi saja yang tidak reliable dikarenakan kurang dari 0,7. Linearitas. Yang pertama kita mulai dari analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel independennya dulu, yakni variabel X, kemudian variabel Y sebagai variabel dependen. Kemudian pada kolom statistik
kita mencentang Durbin Watson dan collinearity. Continue, selanjutnya plot. Kita masukkan depth rate ke X dan S-recit ke Y. Kemudian mencentang histogram dan normal probability plot. Continue. Untuk yang lain bisa diabaikan. Kemudian oke. Pada data di sini diketahui pada uji multikolonialitas jika nilai VIF kurang dari 3 dan nilai toleransi di atas 0,1. Di sini diperoleh nilai VIF ada yang lebih dari 3 dan ada yang kurang dari 3, yakni variabel resource quality dan kreativitas lebih dari 3 dan variabel motivasi kurang dari 3. Berarti variabel resource quality dan kreativitas tidak lulus uji multikolonialitas. Selanjutnya pada variabel tolerance memenuhi semua dikarenakan lebih dari 0,1. Ini mungkin disebabkan karena tidak ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independennya. Kita lanjut mencari nilai residual. Yang pertama analyze, regression, linear. Kita reset dulu. Kemudian masukkan variabelnya. Di sini kita milih kolom save. Kemudian mencentang unstandardized. Klik continue, untuk kolom yang lain bisa diabaikan. Oke. Data dapat dikatakan normal apabila grafik berbentuk lonceng, kemudian plot mengikuti garis. Namun di sini beberapa plot tidak begitu lurus dengan garis. Ini mungkin disebabkan karena perolehan skor dari setiap variabel membentuk pola yang sama. Selanjutnya pada kolom selanjutnya kita gunakan nilai residual ini untuk melihat data normal atau tidak. Analyze, descriptive, explore. Kemudian memasukkan unstandardized ini ke dependent list. Kemudian pilih plot, kemudian mencentang histogram dan normality plot with test. Continue, kemudian kita klik OK. Di sini juga ditemukan test normality, yang dimana jika normal pada Kolmogorov ini nilainya lebih dari 0,05 nilai signifikannya. Di sini diperoleh nilai signifikan 0,200, yang dimana ini memenuhi uji normalitas. Selanjutnya kita transform compute variable untuk menghilangkan tanda minus pada kolom residual ini. Kita ketik all, absolute, naikkan ke atas. Di sini kita milih variabel unstandardized, kemudian dimasukkan. Untuk target variabel dinamakan absolute residual. Oke. Nah, di sini sudah muncul tidak ada nilai minusnya. Selanjutnya kita analisis lagi dengan analyze, regression, linear, yang dimana kita reset dulu, yang dimana memasukkan variabel absolute residual ke variabel dependent. Kemudian variabel independennya kita masukkan lagi. Kita klik OK. Di sini diperoleh data dikatakan lulus uji heterokedastisitas, yang dimana plot dengan pola menyebar, kemudian pada tes ANOVA dan koefisien ini, yang dimana nilai signifikansi di atas 0,05, yakni 0,644. Dan pada signifikan ini semuanya di atas 0,05, yang dapat dikatakan data ini lulus uji heterokedastisitas. Selanjutnya kita melakukan analisis regresi. Analyze, regression, linear. Ini kita reset dulu. Kemudian memasukkan variabel independen.
dan variabel dependennya, yakni minat berwirausaha, karena ini bukan uji asumsi klasik. Kemudian ini diabaikan saja, kemudian klik OK. Dari data sini diperoleh R² sebesar 0,486 atau sama dengan 48%, yang dimana berdasarkan pada hasil tersebut, variabel independen X1, X2, dan X3 yakni resource quality, motivasi, dan kreativitas menjelaskan variabel Y yakni variabel minat berwirausaha sebesar 48,6%. Sisanya sebesar 51,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel X1, X2, dan X3, seperti variabel lingkungan keluarga, pengetahuan kewirausahaan, dan lain-lain. Selanjutnya pada uji F, yang dimana dilihat pada tabel ANOVA ini, dikatakan memiliki pengaruh secara simultan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 alias 5%. Pada di tabel ANOVA ini diketahui nilai signifikansi yakni 0,00 yang dapat dikatakan memiliki pengaruh secara signifikansi karena nilai signifikansi di bawah 0,05. Selanjutnya pada uji T dilihat pada tabel koefisien ini, yang dimana jika memiliki pengaruh secara parsial diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05. Pada tabel signifikansi ini hanya satu variabel saja yang memenuhi, yakni variabel motivasi. Sisanya variabel resource quality dan kreativitas di atas 0,05.